Selamat pagi, salam mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto. Senin 2 Februari 2026 bersama saya, Frater Theodorus Saputra. Sobat mendoan yang terkasih, hari ini kita diajak untuk merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai 32. Marilah kita menyiapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yusuf membawa anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Waktu itu adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah. Ketika anak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang anak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Ada juga di situ seorang nabi perempuan anak Fanuel dari suku Aser, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia sudah janda, berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat anak Yesus dipersembahkan di bait Allah, Hana pun datang ke bait Allah dan bersyukur kepada Allah serta berbicara tentang anak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf serta anak Yesus ke kota kediamannya, yaitu Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sobat mendoan yang terkasih, dalam Injil hari ini kita bertemu dengan Simeon, seorang yang setia menantikan penggenapan janji Allah. Di tengah kesederhanaan Maria dan Yusuf yang mempersembahkan Yesus di bait Allah, Simeon melihat sesuatu yang sering luput dari pandangan manusia, keselamatan Allah yang hadir dalam diri seorang bayi. Simeon mengajarkan kepada kita arti menunggu dengan iman. Ia tidak menuntut tanda yang spektakuler, tetapi memiliki hati yang peka terhadap karya Roh Kudus. Ketika ia menggendong Yesus, Simeon bersukacita karena matanya telah melihat terang bagi bangsa-bangsa dan kemuliaan bagi umat Allah. Marilah kita hening sejenak. Renungan ini mengajak kita untuk bertanya, apakah kita masih mampu mengenali kehadiran Tuhan dalam hal-hal kecil dan sederhana? Atau kita hanya menunggu karya besar yang luar biasa? Seperti Simeon, kita diajak untuk setia, sabar, dan terbuka, agar hidup kita pun menjadi saksi terang Kristus bagi sesama. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, Engkau telah menyatakan keselamatanmu dalam diri Yesus, Sang Terang Sejati.
Bentuklah hati kami seperti Simeon, hati yang setia menanti, peka akan karya roh-Mu dan mampu mengenali kehadiran-Mu dalam kesederhanaan hidup. Semoga hidup kami memancarkan terang Kristus bagi keluarga, gereja, dan juga dunia. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua, keluarga kita, dan perjalanan hidup kita hari ini senantiasa dalam naungan berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Salam mendoa.